ibadah Selasa, ibadah keluarga di online pada malam hari ini. Kita akan pujikan Kau Ku Kagum. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi, amin, kasih seperti ini, sanggup menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sungguh Yesus sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi, Yesus. Belum pernah ada, amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, ku amin, ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, hanya Engkau yang kami sembah Yesus, hanya Kau
Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, oh Yesus, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, ku kagum Tuhan. Oh Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih
waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba yang bertugas. Haleluya. Tidak ada yang sebanding dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Kami sadar tidak ada seorang pun dari kami yang sebenarnya layak di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, yang tidak terbatas, Tuhan, Engkau datang. Engkau mengambil kami orang-orang berdosa. Engkau menguduskan, Engkau mengampuni kami, Engkau melayakkan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kami lewat firman-Mu sebentar. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai, memimpin kami, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Pakai, tambahkan hikmat urapan-Mu atasnya. Berkati pribadi, rumah tangganya, istri anak-anaknya, Tuhan berkati. Kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senang dengan kemurnian. Tuhan yang senang dengan keaslian, tidak ada campuran. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat pembuka di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-47. Yohanes 1, atau saya baca mulai ayat 45 sampai 47. Penekanannya ada di ayat 47. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Puji Tuhan. Tuhan Yesus ketika memandang Nathanael yang datang bersama dengan Filipus, Dia berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudara, tadi dikatakan Nathanael gak percaya ketika dikatakan Yesus itu anaknya Yusuf dari Nazaret. Saudara tahukah seringkali kita disebut kaum Nasrani. Nasrani itu, saudara, sebetulnya ada konotasi yang negatif. Jadi kayak diejek. Sebab makanya di sini dikatakan kan, Nathanael bertanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jadi dengan kata lain, Nazaret itu konotasinya kurang bagus gitu. Ya, jadi kalau disebut Nasrani itu sebetulnya setengah diejek, saudara. Ya, setengah diejek, tetapi gak masalah untuk kita ya. Orang Nasrani, puji Tuhan, kita pengikut Yesus, amin. Haleluya, kita menyembah Yesus, gak apa-apa diejek, gak masalah. Tetapi saudara, mari, saya tidak membahas soal itu, tetapi saya ingin kita melihat. Tadi saya sudah katakan, Tuhan senang dengan kemurnian. Tuhan senang dengan sesuatu yang sejati. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dikatakan tadi, lihat, inilah seorang Israel sejati. Israel itu namanya Yakub.
waktu bergulat dengan malaikat Tuhan, saudara, di tepi sungai Yabok, karena Yakub takut ketemu Esau kakaknya, sebab kakaknya kan pernah mengancam karena merasa ditipu, hak kesulungannya direbut oleh Yakub. Dia mendendam, saudara. Ketika Yakub pulang sudah tidak lagi seorang diri, tetapi serombongan, kalau saya boleh katakan serombongan keluarga besar, atau bisa disebut sudah jadi suku bangsa. Ada 12 suku yang nantinya, saudara, sudah cukup banyak, ternak, budak, saudara, cukup banyak. Tapi Yakub takut ketemu Esau. Dia bergulat dengan malaikat Allah sampai fajar mau menyingsing. Saudaraku, Alkitab katakan malaikat Allah itu tidak bisa mengalahkan Yakub. Sampai akhirnya sendi pangkal paha Yakub dipukul oleh malaikat itu sampai terpelecok. Makanya sesudah bergumul itu Yakub pincang. Tetapi saudara, saat itulah Yakub ditanya, siapa namamu? Yakub. Mulai dari sekarang namamu tidak lagi Yakub, tetapi Israel. Artinya pangerannya Allah. Nah, oke, saudara, saya mau ajak kita lihat kata sejati. Mari saudara, kita mau belajar. Tuhan sangat menyenangi kemurnian. Jadi mari jadilah anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang murni. Saudara, sejati bahasa Yunaninya ditulis aletos. Aletos. Artinya sungguh. Arti berikutnya, suatu kebenaran. Jadi sejati ini sungguh. Suatu kebenaran. Atau arti berikutnya, hampir dipastikan. Jadi saudara, enggak usah diragukan gitu loh. Saudara. Selanjutnya dikatakan, saudara, kita lihat ya. Jadi sejati itu sesuatu yang sungguh, suatu kebenaran. Ya, sejati. Pria sejati berarti benar-benar dia pria. Bukan pria jadi-jadian, saudaraku. Bukan kadang bisa pria, kadang bisa ya yang lainnya, saudara. Tidak, tetapi sejati ya sungguh-sungguh. Benar, suatu kebenaran. Dia anak Tuhan, sejati berarti anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Gak main-main. Tuhan gak senang yang setengah-setengah. Tuhan tegur jemaat Laodikia. Kenapa? Di kitab Wahyu. Karena apa? Jemaat ini suam. Gak panas, gak dingin. Setengah-setengah. Ikut Tuhan setengah-setengah. Melayani Tuhan setengah-setengah. Setengah serius. Jadi anak Tuhan kalau di gereja serius, tapi keluar gereja kalau bersekutu rohani, tapi selesai bersekutu, wah, ini namanya tidak sejati. Tetapi sejati itu benar. Ya, mau di dalam ibadah, di ruang ibadah, keluar, di masyarakat, di teman, di mana. Ya itulah dia anak Tuhan yang sejati. Dan dikatakan apa? Yesus sendiri yang ngomong. Berarti kalau Yesus sendiri berarti gak mungkin salah. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia berkata, lihat inilah seorang Israel sejati. Terus ditekankan apa? Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah ini penting. Apa itu kepalsuan? Dolos. Dolos tulisannya, dolos. Apa itu dolos? Kepalsuan atau dolos bahasa Yunaninya itu penipuan.
atau tipu daya. Tidak ada tipu daya, tidak ada kamuflase, tidak ada sesuatu yang samar-samar. Arti berikutnya dari dolos, umpan. Umpan. Trik. Nah, kalau sekarang sering ngomong jaim. Kalau ketemu orang, kalau di depan orang, jaga wibawa. Ngomongnya, tapi aslinya tidak seperti itu. Nah, ini kepalsuan namanya. Ada firman katakan, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan disalahartikan. Rohanilah dengan orang yang rohani. Kalau kumpul anak Tuhan ngomongnya rohani. Kalau kumpul yang bukan anak Tuhan, lancar jaya. Apanya? Maki. Dari mulutnya masih keluar banyak binatang. Manggil temennya, manggil pakai makian. Waduh. Tapi kalau di gereja lain, kalau di komunitas saudara seiman beda. Ini namanya kepalsuan. Tuhan tidak senang. Tuhan mau yang benar-benar asli. Tidak ada kepalsuan. Sejati. Suatu kebenaran. Kapanpun dia dilihat, ya itulah dia. Kumpul dengan orang dunia, dia tetap menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang menyembah Yesus. Sebagai anak Tuhan sejati. Omongannya omongan anak Tuhan yang sejati. Perilaku anak Tuhan yang sejati. Sekali lagi, bukan kita menyesuaikan diri dengan kondisi dunia supaya kita diterima, salah. Temennya orang dunia, bukan bro, kalau bro masih tidak apa-apa. Maki keluar. Om menyesuaikan diri, om saya om. Pak Gembala, saya menyesuaikan diri. Teman saya gitu. Gak bisa. Mereka akan tahu. Menyesuaikan diri bukan seperti itu. Kita jadi sama dengan dunia. Firman Tuhan katakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kita gak boleh serupa. Cara kita berdandan, cara kita berbicara, cara kita bergaul, cara kita bermasyarakat, cara kita bekerja. Umpan itu kayak mancing. Diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nah, kepalsuan itu juga umpan. Memberi umpan. Berkorban umpan. Supaya diberkati lebih melimpah. Nggak usah gitu, nggak usah ya. Memberi berkorban dengan tulus. Hukumnya menabur sedikit menuai sedikit gitu aja. Menabur banyak menuai banyak. Itu hukumnya. Tapi kita bukan mancing. Saya nolong orang supaya saya nanti itu sudah hukumnya. Sudah hukumnya. Jadi tidak perlu mancing, umpan. Terus memperdaya. Ini ya mengelabui, memperdaya ya. Mengelabui.
mengelabui. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang, Tuhan cinta dengan kemurnian. Jadi mari coba kita introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang sejati? Anak Tuhan yang murni, tidak ada kepalsuan, tidak ada penipuan, tidak ada tipu daya, tidak ada trik-trik. Melayani tulus, asli. Berkorban, memang hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Melihat saudaranya susah, berkorban dengan tulus. Bukan punya maksud-maksud tersembunyi. Berkorban untuk memperbudak saudara kita. Wah, itu tidak tulus namanya. Haleluya. Saudara, yang tidak asli satu saat akan ketahuan, akan dinyatakan, saudara. Baik, kita lihat dulu. 1 Yohanes. Satu Yohanes 2. Nah ini 1 Yohanes 2 18-19. Makanya jangan kita tidak murni. Itu merugikan diri kita sendiri, bukan merugikan orang lain. Coba kita lihat ya. Ayat 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi, nah ini perhatikan, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Gak murni, gak benar-benar ikut Tuhan, gak jadi anak Tuhan yang sejati. Terus, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, jika mereka sejati, mereka murni mengikut Tuhan, niscaya mereka akan tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tadi tahu, aletos, sungguh, suatu kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan ungkap mana yang benar, mana yang sejati, mana anak Tuhan yang sejati, mana pelayan Tuhan yang sejati, mana yang palsu. Alkitab juga katakan ada pelayan yang sungguh, ada pelayan palsu. Mari kita lihat lagi 2 Korintus. Pasal 11. Ayat yang ke 13. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu loh. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah ini, jangan kaget ada yang menyamar. Kelihatannya pelayan kebenaran, tapi ternyata palsu. Saudara, Tuhan Yesus ngomong dari buahnya. Karena itu saudara, mari coba kita introspeksi diri malam hari ini.
Saudara, di ibadah rumah tangga, Tuhan senang dan cinta dengan kemurnian. Mungkin engkau tidak hebat. Saya juga tidak minta jadi hamba Tuhan hebat, tidak. Saya berdoa, Tuhan, saya mau hidup di dalam hati nurani yang murni. Menjadi pelayan Tuhan yang murni. Gak cari popularitas, enggak. Gak pengen terkenal, kedudukannya tinggi, waduh banyak orang yang kenal, enggak, bukan itu, bukan. Pengen berkenan kepada Tuhan. Pengen berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Baik, saya mau ajak kita lihat lebih lanjut. Coba kita lihat Kisah 24 ayat yang ke-16. Kisah 24 ayat yang ke-16. Ini kesaksian Rasul Paulus. Kisah 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini pernyataan Rasul Paulus. Dia rasul yang hebat. Tetapi saudara, dia berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, di hadapan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa berusaha, saudara, di terjemahan lain dikatakan mendisiplin diri. Jadi Rasul Paulus itu senantiasa berusaha, dia mendisiplin dirinya. Dia selalu mengawasi hatinya. Dia selalu mengawasi pelayanannya. Apakah murni? Hati nuraninya tetap murni atau ada maksud-maksud tersembunyi? Baik sama orang, apakah memang benar baik dengan tulus? Ataukah ada umpan tadi dikatakan? Ada trik-trik, ada kepalsuan. Saudara, senantiasa berusaha, terjemahan lain juga katakan Rasul Paulus melakukan yang terbaik. Jadi dia gak main-main. Menjaga hati, kemurnian hati nuraninya gak main-main. Kenapa? Dia melakukan yang terbaik. Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dia benar-benar perhatikan hatinya, motivasi pelayanannya, bagaimana apa yang dikerjakan, apakah itu semua digerakkan oleh hati nurani yang murni. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita didorong, digerakkan oleh kemurnian hati nurani? Tuhan cinta, Tuhan senang dengan kemurnian. Sekali lagi, mungkin yang kita lakukan gak hebat. Mungkin orang nonton rekaman kita ada yang ngomong, wah grogi saya, gak tahu mau gimana ya, direkam. Mungkin ada keseleo gak masalah. Yang penting Tuhan lihat kita lakukan dengan hati yang murni, gak masalah. Mungkin suara saya gak pas donya, mau do keren gak jelas, gak masalah. Ya memang kita perlu belajar, tapi gak masalah. Asal kita didorong, digerakkan oleh kemurnian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kemurnian itu sangat penting di mata Tuhan. Saudara, di mata sesama juga sangat penting. Hidup kita akan jadi berkat kalau kita lakukan segala sesuatu di dalam kemurnian.
Baik, kita lihat 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Oke. 2 Korintus 1:12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Jadi saudara, benar-benar ketulusan, kemurnian. Bukan mendekati seseorang karena pengen dompetnya orang itu terbuka. Bukan mendekati seseorang supaya ya apa yang ada di rumahnya pindah ke tempat kita. Bukan datang ke gereja karena pengen dapat pinjaman uang. Ada yang datang ke gereja tujuannya memang kelihatannya enggak apa-apa pertamanya. Oh, rajin, setia, Bapak Gembala, saudara seiman, Ibu Gembala mulai, waduh rajin ya. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit. Ini namanya enggak tulus, enggak murni. Karena ada sesuatu di balik yang kelihatannya setia tadi. Mendekati seseorang karena ada keuntungan yang pengen diraih. Tidak benar itu. Tuhan pengen, Rasul Paulus ngomong, saudara pengen kemurnian. Makanya Rasul Paulus menekankan, dikuasai oleh hati nurani yang murni, didorong, digerakkan oleh hati nurani yang murni. Di hadapan Allah, di hadapan sesama. Jadi salib. Kesana oke, kesana juga oke. Saudara, kita lihat lagi satu ayat. 1 Timotius 1 ayat 18-19. 1 Timotius 1 ayat 18-19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Jadi saudara menolak hati nurani yang murni, imannya kandas. Saudara, Timotius dipercaya oleh Paulus. Timotius ini hamba Tuhan muda. Bahkan saya membaca tentang Timotius. Timotius ini pemalu. Bukan pede abis, pemalu. Gak pede. Tetapi saudara, Paulus mempercayakan pelayanan penggembalaan di kota Efesus kepada seorang muda yang bernama Timotius. Kenapa? Saudara, Timotius melakukan segala sesuatu didorong, digerakkan oleh hati nurani yang murni. Saudara, saya tulis hati nurani yang murni dikaitkan dengan tadi 2 Korintus 1 ayat 12. Hati nurani yang murni adalah salah satu senjata yang penting untuk suatu kehidupan rohani dan kunci pelayanan yang berhasil.
Keberhasilan di dalam pelayanan ditentukan oleh hati nurani yang murni. Jadi saudara, mari lakukan segala sesuatu didorong, didasari, digerakkan oleh hati nurani yang murni. Yang palsu-palsu buang-buang. Mari malam hari ini yang palsu dibuang. Yang tidak tulus, yang tidak murni, yang tidak sejati, mari kita buang. Melakukan segala sesuatu didorong, digerakkan, didasari oleh hati nurani yang murni. Saya percaya Tuhan senang. Satu ayat terakhir, 1 Timotius 5 ayat 22. 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Nah, penekanannya, jagalah kemurnian dirimu. Timotius, anak rohaniku, kata Paulus, jangan kamu gampang-gampang tumpang tangan atas seseorang. Jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jangan ikut-ikutan. Dan Rasul Paulus ingatkan, kamu sudah didorong, digerakkan hati nurani yang murni, nak. Ayat ini katakan, jagalah kemurnian dirimu. Jangan ikut-ikut orang yang palsu. Jangan ikut-ikut yang gak benar, gak asli. Memang saudara, sesuatu yang gak benar itu seperti jalan pintas. Shoot. Enak ya, dia cepet saya lama. Mau ikut-ikut nanti Tuhan marah. Nah, saudara tetaplah jaga. Rasul Paulus nasihati Timotius, jagalah kemurnian dirimu. Amin. Amin, haleluya. Mari saudara, ini juga doa saya, doa kami, hamba Tuhan, suami istri gembala. Saudara, kami tidak mau ada kepalsuan. Kalau kami melayani jemaat, sekali lagi, bukan karena ada keuntungan yang bisa saya raih, tidak. Saudara, tidak. Tapi kami melayani dengan hati nurani yang murni. Sebab apa? Kami mencari perkenanan Tuhan. Bukan mau cari untung dari pelayanan. Maaf, pelayanan bukan profesi. Pelayanan bukan kesempatan untuk cari nafkah. Bukan. Saya juga mau katakan dalam kondisi seperti sekarang, gak bisa berkumpul ibadah. Saudara, terus hidup dari mana? Gak narik kolektor. Saudara, saya tahu Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang pelihara kami. Ya, ada jemaat-jemaat yang tahu berkorban, digerakkan Tuhan. Terima kasih saya katakan. Tetapi saya tidak menarget untuk meminta. Tidak. Saudara, tidak. Tuhan yang memelihara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari jagalah kemurnian dirimu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta
memberi semua yang ku dapat berikan. Amin. Ku meminta Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Saya percaya Roh Allah berbicara kepada kita. Mari kita introspeksi diri. Kita tidak perlu koreksi orang lain. Kita perlu koreksi diri kita. Adakah kita didorong, digerakkan, didasari oleh ketulusan di dalam melakukan segala sesuatu, kemurnian? Ketika engkau melayani, apakah engkau melayani dengan kemurnian? Hati nurani yang murni. Ketika engkau menolong saudaramu, apakah engkau menolong dengan kemurnian hati nuranimu? Ataukah ada maksud-maksud tersembunyi? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan memperhatikan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita buka hati, izinkan firman dan Roh Kudus menjamah kita, menyadarkan kita, memperbaharui kita. Kalau ada kepalsuan malam hari ini, buang di dalam nama Yesus. Buang di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada gunanya kita hidup dalam kemunafikan. Justru kita bukan menerima pujian dari Tuhan. Saudara, orang Farisi selalu Tuhan kritik. Dikatakan engkau orang munafik. Haleluya. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih. Haleluya. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Adakah segala sesuatu yang kita kerjakan didasari oleh hati nurani yang murni? Dan saudara lihat, kenapa Timotius dipilih oleh Paulus? Haleluya. Karena Paulus melihat Timotius digerakkan oleh kemurnian hati nurani. Karena itu dia menasehatkan kepada Timotius, jagalah kemurnian dirimu. Haleluya. Saya juga mau katakan, umat Tuhan, hiduplah dalam hati nurani yang murni. Jagalah kemurnian dirimu. Haleluya. Itu yang berkenan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, buka hatimu, izinkan Tuhan menjamah. Izinkan Tuhan melawat engkau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan, jamah kami, jamah Tuhan. Haleluya, segala yang palsu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau buang di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau selalu didorong, digerakkan, dimotivasi oleh kemurnian hati nurani. Sehingga apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami lakukan menjadi bau harum di hadirat-Mu. Engkau bersuka cita ketika kami melayani. Mungkin kami bukan pelayan yang hebat, profesional. Tetapi Tuhan, di dalam kesederhanaan kami digerakkan, kami lakukan karena kemurnian hati. Tuhan, terima kasih Bapa. Makasih, berkati umat-Mu yang sudah mendengar. Tuhan, yang terbuka hatinya, berkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, lawat. Kalau ada umat-Mu yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, membebaskan. Tuhan Yesus, berkatilah ekonomi umat-Mu juga. Berkati Tuhan, supaya umat-Mu terpelihara di dalam masa sukar. Seperti Engkau memelihara, oh Tuhan, Abraham. Engkau memelihara Ishak. Haleluya, di tengah-tengah masa paceklik, Ishak mendengarkan firman-Mu. Dia tidak melanjutkan kehendaknya, dia menuruti Engkau. Dan dia menabur di negeri di mana Kau perintahkan untuk tinggal. Dan dia menuai Tuhan. Kami juga percaya di tengah-tengah masa sukar, Engkau pelihara umat-Mu. Pelihara Tuhan, apapun yang ada pada umat-Mu, berkati. Supaya melalui itu umat-Mu melihat Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa.
Tuhan terima kasih, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Pelihara umat-Mu, umat ketebusan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, cukupkan untuk kebutuhan sehari-hari Tuhan bela. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati iman percaya kami supaya terus bertumbuh menjadi dewasa. Berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati anak-anak kami, berkati Tuhan. Bangsa negara kami ampuni dan pulihkan. Tuhan juga berkati pemerintah negara kami. Tuhan Yesus, supaya pemerintah Engkau menerima hikmat daripada-Mu dan memimpin bangsa ini untuk keluar dari krisis. Tuhan terima kasih Bapa. Berkati para medis yang berjuang di garda terdepan. Kami tidak jemu-jemunya berdoa, mendukung mereka lewat doa. Tuhan, supaya tangan-Mu menyertai mereka, tangan-Mu menolong mereka, tangan-Mu melindungi mereka. Para pasien jamah Tuhan, lawat, nyatakan diri-Mu di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Tuhan, mereka boleh alami lawatan Tuhan. Mereka sembuh, mereka mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu atas umat-Mu, atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami kasihi. Tetangga sekeliling kami, tetangga sekeliling umat-Mu, Tuhan jaga lindungi. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami terima segala berkat Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.